あの日、星が降った日。それはまるで夢の景色のように美しい眺めだった。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全部なくなってチリチリになったってもう迷わないまた一から探し。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kami sudah sampai di Monumen Jogja kembali, Yogyakarta. Kita kenalan satu-satu dari sebelah kanan, silakan. Perkenalkan, nama saya Idham Nasar. Oke. Selanjutnya, Nama saya Faiz Fahri. Nama saya Muhammad Azlan Al-Mubarak. Kalian boleh manggil Al-Waro. Nama saya Galih Satrio Utomo. dan nama saya Ibnu Malik, bisa dipanggil Malik. Nama saya Fajar Alfianur Rahman. Saya Muhammad Syarif Al-Ihsani. Dan saya Fadlil Lazim. Dan saat ini kita akan membuat vlog di mana guys? Di Monjali. Di Monjali. Oke. Terus tonton sampai akhir. Ayo, masuk ke dalam. Oke, kita udah sampai di museum di ruangan 1. Kita di sini ada koleksi-koleksi dari tentara-tentara, mulai dari senapan-senapan dan senjata-senjata lain, dan banyak sekali barang-barang bersejarah. Mari kita masuk. Oke, kita udah di museum pertama. Di sini ada banyak sekali foto-foto prasejarah. Ada banyak foto-foto sejarah di sini. Lalu di sini ada mikrofon. Ini mikrofon asli ya zaman dahulu. Jadi belum sekitar sarana untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui khotbah Jumat di Masjid Besar Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta. Jadi ini milik dari Masjid Gede Yogyakarta. Lalu di sini banyak sekali foto-foto. Di sini ada peta daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang menarik di sini ada banyak sekali seragam-seragam tentara zaman dahulu. Mulai dari kanan ada Laswi. Lalu sebelah kirinya ada tentara peta. Peta itu bentukan dari sebelum jadi TNI ya. Lalu ada Heiho, ini dari Jepang. Lalu ada tentara pelajar, lalu ada polisi istimewa, lalu ada BKR udara, ada BKR darat dan BKR laut, seperti itu. Dan di sini juga banyak sekali koleksi-koleksi senjata-senjata, ada mortir, ada senjata senapan mesin dan lain-lain. Baik, kita bergeser ke sebelah sini, ada keris dan tombak. Lalu di sini ada senjata-senjata laras panjang. Lalu sebelah sini, di sini ada senjata dari Kalimantan, yaitu Mandau. Lalu di sini ada samurai dari Jepang, samurai dan bangso, itu. Oke.
Selanjutnya akan kita bergabung dengan Malik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang yang ini. Di sini ada bakat organisasi TNI. Itu ada bakat besar. Dari sini kita lihat ini ada sejarah perahu mayang, yaitu perahu mayang adalah perahu yang dimanfaatkan oleh pasukan NTKR Laut untuk mengoperasikan lintas laut Banyuwangi dan Bali. Untuk di bagian ke atas ini ada beberapa perahu lagi, yaitu ada perahu jongkong, yaitu perahu yang dimanfaatkan oleh pasukan NTKR pada tahun 1946. Dan di sampingnya ada perahu pinisi, yaitu jenis perahu sayap dalam perang kemerdekaan tahun 45 sampai 49 yang dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia di Palembang. Baik, di atas sini terlihat ada beberapa miniatur yang bernama pesawat cureng, yaitu pesawat yang dikemudikan oleh Bapak Soeharto dan Kapolri. Kemudian di sini ada segala foto-fotonya yang merupakan tahun 1934. Baik, untuk di sini kita bisa lihat ada beberapa macam-macam alat dalam perang, yaitu ada granat nanas itu yang sebelah sini, dan ada sebuah bom molotov yang dahulunya digunakan untuk perang. Dan di sini ada juga bermacam-macam senjata api. Ada yang kecil, ada laras yang sedikit panjang. Baik, kita ke sini. Di sini adalah miniatur dari burung merpati, yaitu burung merpati dulunya digunakan oleh tentara Indonesia untuk mengirim berita dari satu tempat ke tempat lain. Di sini kita bisa lihat ada sejarah pertumbuhan api, yaitu bisa dimulai dari PKR, TKR, dan lain sebagainya. Di sini juga ada berbagai macam dari beberapa tentara angkatan. Itu ada angkatan darat divisi Sabu Jagat, ada juga angkatan darat divisi Suropati. Nah, seperti itu di tempat sejarah ini. Baik teman-teman, sekarang kita ada di musim 2. Apa aja sih yang ada di dalam? Yuk, check it out. Ya, baik teman-teman. Di sini kita dihadapkan dengan foto-foto tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Yogyakarta, seperti pelayanan kesehatan, hijrah divisi Siliwangi, gerakan pembersihan di Yogyakarta, dan peranan kepanduan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri sesuai yang ada di foto. Ya, kita lanjut. Di sini ada telepon zaman dahulu yang namanya adalah pesawat SCR 284A 63085 yang dibuat oleh Amerika, dan di bawah ada pesawat telepon UNA 1 sama buatan Amerika, dan di sampingnya telepon lapangan EE-8B buatan Amerika, dan di sampingnya juga ada pesawat telepon DPA 1001 juga yang dibuat oleh Swedia tahun 1943. Ya, selanjutnya ada foto-foto tentang kegiatan yang berkaitan dengan TNI dan ABRI.
Ya, bisa teman-teman lihat ini, dan juga perang-perang yang ada di Yogyakarta. Perang gerilya dan juga perang gerilya. Nah, di sini kita dihadapkan dengan telepon dengan alat komunikasi pada zaman dahulu seperti walkie-talkie di sana, dan di bawahnya ada telepon yang tergantung kabel, jangkauan tergantung kabel, memakai kabel. Dan di sini pesawat telepon dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada foto-foto tentang kegiatan yang ada di Yogyakarta juga, seperti Presiden Soekarno memberi contoh mengajar, yang di bawahnya konferensi Asia di New Delhi. Di sini ada pasar darurat, dan di bawahnya markas gerilya TGP. Nah, di sini juga ada foto-foto tentang kegiatan pemerintahan seperti perundingan Roem-Royen dan TNI masuk ibu kota. Lanjut, Batalion 1 Divisi masuk kota Yogyakarta, pertemuan informal. Di sini ada penarikan tentara Belanda, dan di sini Kesatuan Mobile Brigade Polisi dan CPM masuk kota. Nah, di situ kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Dan di sini ada alat-alat jahit, mesin jahit yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1928, dipergunakan untuk membuat seragam TNI menjelang masuk Yogyakarta 29 Juni 1943. Ya, dapat kita lihat mesin jahit pada zaman dahulu ya. Dan di sini sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949, yang mana dimulai dari akhir Perang Dunia II sampai dengan pengakuan penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda kepada RIS. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa piagam veteran, surat tanda jasa, dan bintang gerilya. Nah, seperti itu piagamnya dan surat tanda jasanya. Nah, di sampingnya ada songkok Langenastro, tongkat kacamata, dan base cap hitam. Nah, dapat teman-teman lihat itu piagam dan juga foto dari KRT Honggo Wongso, Bupati. Nah, oke. Selanjutnya ke sini. Di sini ada rute gerilya Pangsar Jenderal Sudirman. Nah, ini rute tentang perang gerilya pada masa itu. Dapat lihat sendiri pada peta tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa senjata atau senapan milik TNI AD yang berasal dari Inggris tahun 1945, kaliber 38 tembakan otomatis ringan. Nah, dapat dilihat sendiri. Juga di sampingnya ada yang bernama PM Carl Gustaf, milik TNI AD berasal dari Swedia tahun 1945. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Lanjut ya. Nah, sini ada tanduk yang digunakan oleh Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya. Oke, lanjut, sini ada delman dan meja dan peralatan makan yang digunakan oleh Jenderal Sudirman saat memimpin perang. Oke, lanjut, sekarang sini ada beberapa. Dan sini ada baju kerja Sri Paduka Paku Alaman 8. Nah, di sini kursi makan yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono saat meninjau keamanan dalam kota dan singgah di salah satu warung milik warga yang bernama Warung Puas. Oke, sekarang di sini ada beberapa foto-foto
foto-foto bersejarah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada meja kerja yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di gedung Wilis Keputihan Yogyakarta. Oke, nah sekarang di sini ada peta wilayah Republik Indonesia sejak tahun 17 Desember 1949. Oke, lanjut. Di sini ada senjata milik TNI AD bernama karabin Mauser, berasal dari Jerman tahun 1945, kaliber 40. Nah, di sini ada PM Thompson M1 berasal dari Amerika Serikat tahun 1928, kaliber 45. Oke, baik. Kemudian lanjut. Ini ada beberapa foto ketika Yogyakarta menjadi ibu kota. Beberapa foto Bung Karno menuju mimbar kehormatan. Nah, ini upacara pelantikan Presiden Soekarno. Ini ada foto Bung Karno. Oke, baik, mungkin itu saja. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Ya, di sini kita berada di Museum 3. Apa aja sih isi dari Museum 3 ini? Mari kita sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oke guys, kita sudah ada di dalam Museum 3. Di sini ada apa aja? Yang pertama itu ada di sini kalian setelah menyaksikan ini ada dapur umum. Yang mana dapur umum itu adalah situasi dapur umum pada masa agresi militer Belanda II dalam menyiapkan konsumsi bagi pejuang di daerah gerilya Desa Karanggojo, Gunung Kidul. Dalam evokatif ini dilestarikan merupakan sumbangan dari Bapak Ponto Jidiharjo dari Desa Perang. Yaitulah yang selanjutnya. Di sini ada evokatif Palang Merah Indonesia. Yang di bawah di sini ada momentumnya atau gambarnya, ilustrasinya. Di sini kalian bisa lihat di bawah pemimpinan Dr. Amino, Palang Merah Indonesia, PMI, Sub Wengkersi 103A mendirikan pos kesehatan bagi masyarakat dan pejuang di rumah Bapak Satro Atmojo di Desa Plembon, Suranjari, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya di sini ada meja kursi tamu, seperangkat meja kursi tamu milik Bapak Jojo Fawiro selama agresi militer Belanda II dipakai oleh Komandan Sub Wekreses 103A Mayor HN VC Sumual di Pos Gerlian Desa Sedangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Oke. Di sini kita melihat ilustrasi sepeda, ada orang sepeda. Ini adalah sepeda Simplek milik Ibu Ruswo selama agresi militer Belanda II. baik. Sekarang kita lanjut baca isi dari Museum 3 ini. Itu diantaranya adalah ini meja, kursi, dan lampu sentir. Ini milik Bapak Raden Sekapsir yang dipakai untuk asrama dan kegiatan belajar mengajar siswa kepolisian Republik Indonesia. Itu ya. Terus lanjut, ini ada alat cetak proof copy. Ini milik percetakan dari Kedaulatan Rakyat sejak agresi militer Belanda II. Dan ini digunakan untuk mencetak selebaran pamflet perjuangan yang disebarluaskan di kota Yogyakarta. Kemudian di sini ini ya,
Yang atas dulu, ada topi baja tembus peluru milik Supanoto yang dikenakannya hingga tembus peluru. Tuh, bisa teman-teman lihat ada bolong-bolongan itu tembus peluru. Dan terjadi dalam pertempuran di Rajodani pada tanggal 29 Mei 1949. Kemudian ada senjata bedil, ya. Kemudian ada baret milik Letnan Marsudi. Kemudian lanjut, di sini ada kursi tamu. Ini digunakan oleh Letnan Kolonel Soeharto, ya. Ini digunakan ketika beliau merundingkan siasat perang gerilya di kediaman Kiai Haji Muhdi Dusun Krapyak Lor. Kemudian lanjut, ini ada peta. Ini strategi, ya, siasat pada serangan umum 1 Maret 1949. Bisa dilihat teman-teman seperti ini petanya. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Di sini ada meja kerja Paku Alam 8. Meja ini dipakai oleh Sri Paduka Paku Alam 8 di Gedung Wilis, Kepatihan, Yogyakarta. Terus geser lagi, di sini ada meja lagi, ini meja kerja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Gedung Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, tahun 1945 sampai 1949. Jadi itu, ya, mengenai beberapa isi dari museum 3 ini. Oke, mari kita lanjut ke museum selanjutnya. Merdeka. Sekarang kita ada di mana? Coba tebak. Oh, ada tulisannya. Kita sudah ada di museum 4. Ayo, check it out. Oke, baru kita masuk sudah dihadapi dengan foto-foto yang bersejarah di Indonesia. Ini pertama ada Gedung Negara, Sri Sultan, Wakil Presiden, Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, Presiden Soekarno. Lalu lanjut ke tempat tidur. Tahu nggak sejarahnya ini apa? Jadi tempat tidur ini diberikan oleh Istana Negara, yaitu Gedung Agung. Ini pernah dipakai oleh Presiden Insinyur Soekarno sewaktu Jogja menjadi ibu kota Republik Indonesia. Widih, ternyata Jogja pernah jadi ibu kota, ya. Widih. Baru tahu saya juga. Sekarang kita ke sebelah kiri. Wow, ternyata ada patung Insinyur Soekarno bersama ini cikal bakal. Bahkan ini awal-awal proklamasi Indonesia, awal-awal kemerdekaannya. Masya Allah, merdeka. Oke, yang kedua, ini foto wakil presiden kita tentunya, yaitu Dr. Muhammad Hatta. Ini seorang proklamator juga, ya, berdampingan dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden kita. Dan ini bendera kebanggaan kita, bendera Indonesia, sang saka merah putih. Lanjut ke sini, ada foto Ki Hajar Dewantara. Beliau ini tokoh pergerakan nasional dan tokoh pendidikan nasional. Jadi beliau ini termasuk tokoh pendidikan nasional, ya, yang awal mula berdirinya pendidikan di Indonesia. Ini ada beberapa foto. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena dikendalkan waktu. Lalu ini ada peta Republik Indonesia. Sekarang di sini bisa kita lihat semuanya.
ada foto-foto para pahlawan seperti Jenderal Mayor Gatot Subroto dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Sudirman, dan lain-lain ya sebelah sana. Kemudian di sini ada Kiai Haji Mas Mansur, seorang tokoh pergerakan nasional. Beliau adalah salah satu orang yang mendirikan organisasi politik yang bernama PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat. Kemudian di sini ada meja dan kursi tamu yang digunakan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta ketika Yogyakarta menjadi ibu kota. Kemudian di sini ada kursi kerja KNID atau Komite Nasional Indonesia Daerah. Kursi ini dipakai untuk sidang Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Indonesia Daerah. Kemudian di sini kita lihat ada 2 orang pahlawan ya. Yang pertama adalah Moh Saleh Werdi Sastro, seorang Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kedua adalah Mr. Asad, seorang Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sekarang di sini ada 6 foto. Foto ini adalah tentang foto KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Seperti ini suasana sidang Komite Nasional Indonesia Pusat ketiga di Surakarta. Ini foto Mr. Asad sedang memimpin sidang. Foto Presiden Soekarno sedang membuka sidang, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Oke, kita udah sampai di lantai 2. Di sini ada apa, Malik? Ada tempat, ada penyerbuan tentara Belanda di lapangan terbang Maguwo, yaitu lokasinya lapangan terbang Maguwo atau Bandara Adi Sucipto. Wah, berarti dekat ya dari sini ya, Bandara Adi Sucipto, dekat sekali dengan universitas kita. Oke, kita bergeser ke tempat selanjutnya. Di sini ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Soekarno untuk memimpin perang gerilya pada 19 Desember tahun 1948. Nah, dalam diorama ini kita bisa melihat suasana itu. Ini di Istana Negara Jakarta. Lalu kita bergeser ke selanjutnya, nanti akan disampaikan oleh teman kita. Oke, teman-teman, kita lanjut ke diorama selanjutnya. Apa sih yang ada di sini, Mas Bais? Nah, ini ada situasi ketika serangan umum 1 Maret 1949. Lokasinya di Jalan Pangurakan, sekarang Jalan Trikora, dekat alun-alun utara. Nah, tampak pasukan SWK 102 pimpinan Mayor Sarjono bersama pasukan SWK 101 menyerang kota Yogyakarta dari arah alun-alun utara. Oke, kita lanjut ke diorama selanjutnya. Nah, di sini sama-sama kita lihat ada penandatanganan Roem-Royen Statement pada tanggal 7 Mei 1949. Lokasi yang ada di Hotel Des Indes, Jakarta. Atas desakan PBB diselenggarakan perundingan antara delegasi Republik Indonesia, delegasi Kerajaan Belanda pada tanggal 14 April 1949 dan menghasilkan Roem-Royen Statement. Nah, di sini kondisi pada perundingan tersebut. Baik, kita lanjut ke diorama selanjutnya. Ya, kita berada di diorama selanjutnya. Ini isinya apa ya, Azlan? Ya, ini isinya ada presiden dan wakil presiden dan para pemimpin lainnya asing ke Sumatera. Pemimpin lain asing ke Sumatera. Nah, di sini bertepatan di lapangan terbang Maguwo Harjo. Ya, berarti dekat dari sini ya. Oke, selanjutnya kita ke diorama selanjutnya. Nah, di sini ada perlawanan rakyat bersama tentara terhadap Belanda pada tanggal 23 Desember 1948. Ya, lihat ya. Perlawanan rakyat terhadap Belanda. Ada pengeboman
penyerangan ini orang-orang Indonesia yang bersama-sama melawan Belanda. Itulah. Oke, lanjut ke diorama selanjutnya. Oke, sekarang kita ada di diorama selanjutnya. Ada apa nih? Jadi di sini ada konsolidasi dan pembentukan sektor-sektor pertahanan di Ngoto 26 Desember 1948. Bisa dilihat ya, itu. Lokasinya ada di sini, ada lokasinya Desa Ngoto, Bantul. Ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 jatuh ke tangan Belanda. Oh, jadi ibu kota di Indonesia itu sudah jatuh ke tangan Belanda. Lalu banyak pemimpin negara diasingkan. Komandan Brigade Letnan Kolonel Soeharto bersama staf yang terdiri Mayor Roksosiswo, Letnan Subijo, Letnan Sugiono mengadakan konsolidasi pasukan dan bentuk sektor-sektor pertahanan di markas Ngoto. Dah. Lanjut. Oke, kita ke bagian selanjutnya ya. Nah, di sini ada pembagian daerah WK3. Mungkin di sini fotonya tidak terlalu jelas ya. Ya. Oke, berakhir sudah perjalanan kita mengelilingi museum di Monumen Jogja kembali. Apa pelajaran yang kita petik dari sini? Kira-kira apa? Dari sini kita bisa mengenal sejarah-sejarah dari peristiwa Jogja ini. Dan kita juga bisa mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita, sehingga kita bisa bersyukur atas kenikmatan, yaitu kenikmatan merdeka yang saat ini kita rasakan. Kira-kira apa kesan dan pesan kalian setelah kita muter-muter ini? Alhamdulillah, museum ini banyak sekali memberikan gambaran bukti-bukti selama pengorbanan semua pahlawan kita, khususnya di Jogja ini. Ya, ini bisa menjadikan kita untuk lebih mengenang para pahlawan yang telah berjasa kepada Indonesia kita ini. Dan kita bersyukur sekali memiliki bangsa ini yang memiliki banyak masyarakat yang ingin memerdekakan bangsa ini yang bisa kita kenang hingga saat ini. Oke, intinya kita harus bersyukur dengan nikmat adanya kemerdekaan yang saat ini kita rasakan, dan kita harus saling mendoakan, harus tetap mendoakan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Setelah ini kita sudah selesai ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat dipetik pelajarannya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
静かな空気吸い込み広き空